Kalau kita berbicara tentang idealitas, maka idealitas itu adalah sesuatu yang nggak boleh ada flaw-nya, nggak boleh ada cacatnya. Maka itulah idealitas. Dan makanya kalau misalnya konsep idealitas itu diuji, saya pikir konsep idealitas Islam adalah sesuatu yang termasuk paling teruji. Makanya kemarin kita pernah berdiskusi dengan beberapa orang, mereka bilang gini, di dalam demokrasi kita ada check and balances. Apakah di dalam Islam ada? Kita ceritain ini loh check balances versinya Islam. Gimana caranya agar orang-orang itu tidak terjebak dalam problematika lama. Misal problematika demokrasi yang paling lama, quis custodiet ipsus custodis. Siapa yang mengawasi sang pengawas? Dan ini kan problem lama yang sampai sekarang nggak pernah bisa diselesaikan. Ujung-ujungnya MK itu. Gitu kan, ya. Terus MK siapa yang ngawasin kan gitu? Atau polisi, atau kepala polisi, atau presiden sama sekali. Kalau orang sudah punya kekuasaan absolut, dia kan power tends to corrupt. Absolute power corrupt absolutely. Artinya sesama biskota dilarang saling mendahului. Nah itu betul sekali. Nah artinya secara idealitas ini justru demokrasi konsep yang sangat-sangat tidak ideal. Nah apalagi penerapannya. Nah beda dengan Islam, idealitas Islam ini luar biasa. Karena misalnya contoh ya, kalau kita bicara tentang check and balances aja, ini ada 3 lapis. Yang pertama adalah lapis individual, yang kedua adalah lapis masyarakat, peers atau pressure daripada komunitas atau masyarakat. Yang terakhir adalah kepastian hukum. Nah jadi ada 3 lapis untuk orang tuh agar bisa check and balances misalnya. Nah tapi balik lagi, idealitas itu beda dengan realitas. Realitas itu berkaitan dengan manusia. Makanya dikatakan bahwasanya khilafah ataupun sistem Islam itu adalah daulah basyariah, adalah negara manusia. Kalau negara manusia dia berpotensi untuk salah. Cuman kesalahannya diminimalisir pada kesalahan user, bukan kesalahan sistem. Nah, jadi ingat PDN, gitu kan? Itu ada berapa banyak? Ada hardware, ada userware, ada software. Nah, di dalam Islam itu userware-nya. Biar orang tahu PDN itu pusat data nasional. Pusat data nasional itu yang kita bilang mana backupnya itu kesalahan pertama nggak di backup, kesalahan kedua userware-nya problematis. Nah jadi artinya kalau kita bicara lagi tentang Islam, kesalahan satu-satu yang dimungkinkan itu adalah dari penerapan orang-orangnya. Maka terjadilah kemudian problematika seperti tadi. Tapi hanya saja kita kalau kita lihat pada problematika tadi, yang problem itu adalah atas-atasnya, bukan masyarakatnya. Maka ketika terjadi perebutan kekuasaan ataupun problematika yang lain, ini rakyat tetap makan. Rakyat tidak rame. Sekarang kita sebaliknya, Prof. Di atas itu sebenarnya nggak rame. Ketawa-ketawa aja mereka. Kita yang rame. Kita kan yang terbelah kan. Mereka rokok-rokok sambil ketawa-ketawa. Buktinya coba kita lihat. Mohon maaf ya Prof ya. Saya selama hidup di Indonesia tidak pernah mencatat pembelahan lebih besar daripada cebong dan kampret. 2019. Dan saya nggak setuju banget dengan itu. Dari awal saya nggak setuju banget. Kok bisa kita cuma meminimalisir atau mensimplifikasi orang jadi cebong dan kampret. Kalau lu bukan cebong lu pasti kampret. Kalau lu kampret lu pasti cebong. Itu kan ya. Cuma 2 itu aja. Tapi kita lihat 2024. Dan di tengahnya Jokowi itu. Betul. Dan 2024. Sebagai benchmarknya kan. Benchmarkingnya dia. Betul. Nah dan jadinya seperti apa ketika 2024? Pembelahan yang sedemikian besar. Ternyata itu aja. Ini kan harusnya menjadi sebuah pelajaran dong kepada kita bahwasanya orang itu tidak layak diperjuangkan karena people change. Tapi ideologi atau kebenaran atau aktivitas yang benar itu nggak bisa berubah. Maka bukannya harusnya kita menginvestasikan perhatian kita dan loyalitas kita pada ideologi atau aktivitas yang benar ini. Kan sebenarnya seperti itu. Nah maka kalau kita bahas balik lagi, Islam itu adalah idealitas, realitasnya itu yang kita coba untuk tarik mendekati realitasnya. Itu yang pertama. Yang kedua, sepanjang sejarah Prof, kalau kita lihat ya, separah-parahnya Islam itu masih lebih baik daripada sistem apapun yang pernah terjadi. Dan kalau ditanya yang paling ideal itu seperti apa, realitas yang paling mendekati idealitas itu seperti apa, maka jawabannya tentu saja ketika Rasulullah di Madinah. Itulah idealitas yang paling mendekati realitas. Dan kemudian setelah itu ya Khulafaur Rasyidin. Setelah itu ya berarti kekhilafan Umayyah. Setelah itu Abbasiyah, setelah itu kemudian Utsmaniyah. Itulah makin lama makin jauh. Walaupun sebenarnya tidak semua raja atau sultannya itu tidak semua sultan Yazid itu nggak bisa dijadikan patokan. Yazid bin Muawiyah ketika ada problematika dengan Ahlul Bait dan segala macam itu adalah tadi kesalahan-kesalahan dalam sejarah. Sebagaimana ketika Utsmani yang terakhir ada banyak sekali kesalahan-kesalahan dalam penerapan Islam kan, seperti ada kayak
apa namanya orang yang dikebiri itu apa namanya Kasim misalnya, kayak gitu-gitu. Atau misalnya dia punya istri lebih daripada 4, atau ada sultan-sultan yang mabuk-mabukan. Tentu saja kita tidak pungkiri itu. Yang dipenggal ketika kalah perang. Nah itu kalau kasusnya Muhammad Al-Fatih kita bisa lihat pertama gini. Pertama kita tidak bisa ngejudge sejarah dari cuma satu referensi. Maka kalau yang selama ini saya lihat Muhammad Al-Fatih jelas temperamental. Jelas ambisius. Oh memang itu ya, memang tipenya memang begitu. Memang penggambarannya begitu ya. Penggambarannya tidak begitu. Salah filmnya itu ya. Tidak salah. Dan itu anak 21 tahun. Kita bisa bayangin anak 21 tahun sekarang seperti apa, dan itu lagi hot-hotnya di zaman itu. Dia 21 tahun memimpin pembebasan kota Konstantinopel, dan setahu saya yang salah satu yang benar-benar langsung dieksekusi penggal itu adalah Halil Pasha. Halil Pasha itu adalah setelah itu semacam kayak paman tapi sebenarnya senior advisor. Jadi kayak ketua daripada penasehatnya Muhammad Al-Fatih. Dan itu dilakukan setelah beberapa lama dia mengumpulkan bukti bahwa ini memang mendapatkan sogokan daripada orang-orang Yunani. Ada lagi yang dihukum misalnya Baltaolu, Sulaiman Baltaolu, ketika dia kemudian gagal untuk mengeksekusi pasukan laut, dia diturunkan dan kemudian dihukum tapi tidak dibunuh. Diampuni dia. Tidak dibunuh, dihukum, diturunkan dari jabatan karena nggak bisa melakukan tugas dengan baik. Gitu, diganti dengan Hamzah Pasha. Tapi yang ada yang melawan pasukan Eropa itu akhirnya di pas pulang dihukum mati. Mungkin bisa jadi karena pada saat itu ya salah satu hukum yang diberlakukan adalah hukuman mati. Ketika memang kalau kita zaman sekarang kan ada pelanggaran level rendah, ada pelanggaran level berat. Kalau kayak treason itu kan sudah level berat ya, membocorkan rahasia negara. Ini kalah perang nih. Kalau kalah perang sih setahu saya nggak pernah dihukum mati. Oh berarti filmnya kalau versi barat tuh ya. Betul mungkin. Tapi kalaupun dihukum mati ya berarti itu bukan hukum Islam gitu kan. Tapi mungkin sekedar penyimpangan, kita bisa katakan begitu.